Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Alif Maulid dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup dan konsep esensial politik. Konsep-konsep politik. Yang pertama, klasik pada pandangan klasik Aristoteles. Mengemukakan bahwa politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan swasta. Kepentingan umum sering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak, seperti keadilan, kebenaran, dan kebahagiaan. Pandang klasik dianggap kabur, sering banyak penafsiran tentang kepentingan umum itu sendiri. Kepentingan umum dapat diartikan pula sebagai general will of all atau kepentingan mayoritas. Yang kedua, kelembagaan. Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang statis. Negara dianggap memiliki hak monopoli kekuasaan fisik yang utama. Namun konsep ini hanya berlaku bagi negara modern, yaitu yang sudah diferensiasi dan spesialisasi peranan. Negara yang memiliki batas wilayah yang pasti dan penduduknya tidak non-mandek. Yang ketiga, kekuasaan. Robson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan atau menentang pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik pikir maupun perbuatan, agar orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang mempengaruhi. Kelemahan dari konsep ini adalah tindakan dapat dibedakannya konsep beraspek politik dan yang non-politik, dan juga kekuasaan hanya salah satu konsep dalam ilmu politik. Masih ada konsep ideologi, legitimasi, dan konflik. Yang keempat adalah fungsionalisme. David Stern berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoratif berdasarkan kewenangan dan mengikat suatu masyarakat. Sedangkan menurut Hard Lewis, politik merupakan how gets, what gets, when gets, dan how gets. Nilai dapat diketahui bahwa politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelemahan dari konsep ini adalah ditempatkannya pemerintah sebagai saran dan wasit terhadap persaingan di antara berbagai kekuatan politik untuk mendapatkan nilai-nilai terbanyak dari kebijakan umum tanpa memperhatikan kepentingan pemerintahan itu sendiri. Yang terakhir, yang kelima, konflik. Pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik merupakan kegiatan untuk mempengaruhi perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usaha untuk mempengaruhi pendapatan dan mempertahankan nilai. Oleh karena itu, sering terjadi perdebatan dan pertentangan antar pihak yang memperjuangkan dan pihak yang mempertahankan. Kelemahan konsep ini adalah tindakan semua konflik berdimensi politik. Berikutnya, hubungan internasional. Dalam bentuk klasiknya, hubungan internasional adalah hubungan antar negara. Namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya, hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat dan mata-mata selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional. Kemudian, kekuasaan. Dalam teori politik menunjukkan pada kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang tidak kehendakinya.
Max Weber menulis ada 3 sumber kekuasaan. Pertama, dari perundang-undangan yakni kewenangan. Kedua, dari kekerasan seperti penguasaan senjata. Ketiga, dari karisma. Kemudian, lingkup ilmu politik. Ruang lingkup ilmu politik sangat luas, dan para ahli telah membagi bidang ilmu politik menjadi 5 sub disiplin ilmu, yaitu teori politik, administrasi publik, politik komparatif, hubungan internasional, dan hukum publik. Perlu dicatat bahwa sub disiplin ini mencakup keseluruhan ekonomi politik modern dan memberikan dasar untuk studi dan pemahaman tentang bagaimana ekonomi politik global bekerja. Berikut deretan partai politik nasional. Yang pertama, Partai Nasdem. Yang kedua, Partai Kebangkitan Bangsa, yang disingkat FKB. Yang ketiga, Partai Keadilan Sejahtera, yang disingkat FKS. Yang keempat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang disingkat PDIP. Yang kelima, Partai Golongan Karya, yang disingkat Golkar. Yang keenam, Partai Gerakan Indonesia Raya, yang disingkat Gerindra. Yang ketujuh, Partai Demokrat. Yang kedelapan, Partai Amanat Nasional, yang disingkat PAN. Partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau bentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Dan berikutnya adalah teori politik. Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut, dan segala konsekuensinya. Bahasa dalam teori politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik. Dan yang terakhir, beberapa contoh lembaga politik di Indonesia. Yang pertama, MPR. Eksistensi MPR meliputi hak dan kewajiban tertulis dengan jelas pada Undang-Undang 1945. Bahkan pengaturannya sudah ada sejak Orde Lama. Yang kedua, Presiden merupakan kepala pemerintah yang membagi kekuasaan terhadap lembaga negara. Dalam hal ini, Presiden berperan sebagai lembaga eksekutif. Presiden juga berperan sebagai kepala negara, berfungsi membuat kebijakan umum guna penyelenggaraan negara. Dan yang terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Menurut Trias Politikal merupakan lembaga legislatif. Kewenangan DPR untuk membuat undang-undang dengan persetujuan Presiden. DPR diharapkan dapat melindungi masyarakat melakukan produk undang-undang yang dibuat. Artinya DPR juga dijadikan sebagai penyalur aspirasi rakyat.